Bapaknya lah Sang Maha Pencipta. Terbukti bahwa Yesus bisa bangkit dari mati karena Bapaknya Yesus lah Sang Maha Pencipta. Jadi tujuan Yesus mati di tiang salib itu bukan untuk nebus dosa manusia, cuma buat pansos doang. Ya, bisa dimaknai untuk menebus orang-orang berdosa, menebus, menjemput, memanggil orang-orang berdosa agar bertobat. Karena gini, ya, karena sudah banyak iblis mengaku sebagai Sang Maha Pencipta, sehingga kamu mabok ya? ada banyak iblis mengaku-ngaku Sang Maha Pencipta, sehingga Sang Maha Pencipta yang sesungguhnya mengutus anaknya untuk mempertunjukkan atau membuat suatu pertunjukan spektakuler, sehingga orang-orang berdosa percaya bahwa Bapaknya Yesus lah Sang Maha Pencipta. Jadi bukan Yesus yang Maha Pencipta, Bapaknya Yesus yang Maha Pencipta. Ya, Bapaknya Yesus lah Sang Maha Pencipta. Jadi Yesus diciptakan. Yesus adalah seorang pencipta yang diciptakan. Aduh, gimana ceritanya itu? Ya, sebab yang membangun semesta ini adalah para Allah yang dipimpin oleh Allah Maha Tinggi. Ceritanya bagaimana ya? Dengerin aja ceritanya. Para Allah itu gimana gue masak? Apa? Guru maha sakit. Jadi gimana ceritanya itu? Para Allah itu gimana maksudnya? Tambahan jiwa belakangnya. Guru maha sakit, jiwa belakangnya tambahin. Guru maha sakit ini. Jadi para Allah artinya itu kan istilah, artinya orang-orang yang sangat ajaib. Orang, bukan Tuhan. Ya. Orang Allah itu artinya Orangan sawah. Tuhan artinya sangat suci. Jadi ini gue masak ini kalau ada di dekat saya dia, saya gigit. Dia aja makan di. Yang ada di Ntar dulu gue bikin kopi dulu bentar. Gampang biar saya tanggapin dulu bang. Bikin kopi aja dulu. Tuhan artinya orang-orang yang sangat suci. Allah, Tuhan itu orang. Ya. Bapak Tuhan berarti Bapak orang. Sang Maha menurut kata Yesus. Kata Yesus, Sang Maha Pencipta itu adalah Bapaknya, yaitu orang, manusia yang paling Allah. Bapak itu orang, bukan roh ya, orang. Ya, Bapak itu Sang Maha Pencipta adalah manusia yang paling Allah. Si paling Allah. Manusia yang Allah Maha Tinggi. Roh Kudus manusia juga. Roh Kudus adalah tenaga yang Allah atau tenaga yang sangat ajaib. Yesus adalah seorang manusia yang Allah, seorang manusia yang sangat ajaib. Antara Bapak sama Yesus kira-kira lebih orang mana? Bapaknya Yesus adalah manusia. Yesus juga manusia. Dua-duanya manusia, berarti bapaknya Allah. Itu Paulus dong. Apa? Dua-dua manusia. Nah, Bapak tuh laki-laki apa perempuan? Bapak. Bapak laki-laki apa perempuan? Bapak itu ya lebih secara persepsi pasti bukan perempuan. Izin boleh kupotong sebentar. Silakan. Ini Akang, itu Bang Dewa itu kecamatan mana ya? Karena ada yang pesan skincare, BZ. Entar itu alamatnya. Nanti aja itu di belakang Bunda. Enggak, dia udah mau transfer, tinggal kecamatannya Gurunda. Dia aku ngobrol sama Gurunda. Gak tahu, Akang nggak tahu. Oh nggak tahu ya, Bang Handi. Ya Allah, oke lanjut. Yesus seorang manusia, dia juga seorang Allah, maksudnya seorang yang sangat ajaib. Enggak, Bapak itu laki-laki. Ya mau laki-laki mau apapun itu nggak penting, tapi dialah. Kan dia kan manusia, harus ada gendernya dong, harus ada jenis kelaminnya. Dia laki-laki apa perempuan? Jadi ada 3 golongan makhluk hidup, ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada banyak macam tumbuhan, ada banyak macam hewan. Kamu mabuk tuak ya? Manusia. Masak minum tuak kamu ya? Kamu mabuk dulu ya? Mabuk dulu baru naik komal ya? Udah. Jadi ada banyak macam manusia, ya. Ngoceh terus anak. Gue masak. Kamu minum tuak dulu ya? Baru naik sini ya? Enggak. Hah?
Kalau gue masak itu ditanya gejala awalnya apa, coba tanya gejala awal. Aku udah 3 kali pindah komal, kayak gini aja kampusnya mak jam kasihan. Gue masak. Ya, Kalau ban depan itu idealnya ukurannya berapa ya? kasihan muslim. Yang kasar raya, nggak mampu menghadapi saya. Dengarkan ya, saya ulang. Yesus seorang ulang dari nol. Saya seorang manusia. Ulangnya dari perkenalan dulu dong. Nama saya gue masak gitu dong. Ulangnya dari situ. Nama saya gue masak. Saya seorang manusia. Saya seorang sarjana. Artinya saya berpangkat atau bergelar sarjana. Artinya Sarjana apa? Saya itu sarjana. Sarjana apa? Kemudian saya seorang pejabat negara. Ya. Jadi kan, karena saya manusia, maka kemudian saya seorang sarjana, kemudian saya menjadi Sarjana apa gue masak? Sarjana apa? Kuculuk. Nah, sarjana kuculuk. Sarjana PA itu bang. Jadi kan, maka manusia Sarjana pejabat surga. dan pejabat, kan gitu kan? Berarti ada sesuatu, makanya saya seorang manusia, saya seorang sarjana, saya seorang pejabat. Artinya gini, saya 100% manusia, 100% sarjana, 100% pejabat. Ya. Betul. Yesus, Ah. Yesus seorang manusia. Kemudian dia seorang Allah, seorang yang sangat ajaib. Kemudian dia seorang pejabat surga atau seorang Tuhan. Gue masak pejabat surga bukan? Pejabat dunia. Calon. Sini ibunya juga ngobrol sini bu. Sini bu. Enggak, dia ngerjakan PR. Kagak nih tadi ngerjain PR tapi nggak konsen. Ikut-ikut. PR mau Bohong tuh gue masak. Bukan ngerjain PR dia. Sini bu ngobrol bu. Sini gabung sama anak komplek bu. Sini bu. Yesus seorang manusia. Ya. Kemudian dia seorang Allah, seorang yang sangat ajaib. Ya. Kemudian seorang pejabat surga atau seorang Tuhan. Ya. Berarti makanya Yesus seorang manusia, 100% manusia, 100% yang sangat ajaib, 100% pejabat surga. Makanya itu kan berbicara aspek ya, ada aspek manusia, ada aspek pangkat atau gelar. Kan Allah itu kan pangkat. Kalau bapak. Bapak itu kan oknum yang lain daripada Yesus. Ya bapak jabatannya apa? Apa aja dia yang punya? Dia itu punya apa aja? Tertinggi. Terus? Karena dia Allah tertinggi. Yesus lebih rendah daripada bapak berarti? Iya, makanya di luar daripada bapak itu disebut anak Allah, Allah anak. Berarti Roh Kudus Allah anak juga? Roh Kudus adalah sesuatu yang sangat tenaga yang Allah, tenaga yang sangat ajaib. Tenaga? Apa dia tenaga maksudnya? Iya, sesuatu yang ibarat tenaga batin, tenaga yang berada. Tenaga dalam. Tenaga dalam lah atau roh. Oh, tenaga dalam. Oh, itu kan tenaga. Olah pernafasan berarti. Jadi makanya kenapa orang Sunda makanya Yahweh itu bisa mencipta karena dia memiliki roh yang Allah, roh yang sangat ajaib. Kalau nggak punya roh, bapak nggak bisa ngapa-ngapain. Ya nggak bisa lah. Oh, tapi roh itu bisa ngapa-ngapain tanpa bapak. Itu kan atas kendali bapak. Iya, kan gini, bapak nggak bisa apa-apa tuh tanpa roh. Tapi roh bisa apa-apa nggak tanpa bapak? Ya nggak bisa mandiri. Dia kan dikendalikan oleh sama kayak radio memancarkan atau misalnya siaran TVRI misalnya. Siaran TVRI. Kan harus ada pemancarnya, biar bisa diterpancar. Jadi Roh Kudus pemancarnya atau bapak pemancarnya? Roh Kudus itu terpancar karena ada yang memancarkan. Jadi siapa yang memancarkan Roh Kudus? Ya Bapa, Yesus, dan para malaikat surga. Kalau misalnya Roh Kudus nih ngambek nih, gue nggak mau masih Bapa. Istilahnya kayak gimana? Ada kan namanya orang kan hubungan ada seks-lekan gitu kan. Coba, saya lagi bete lah sama Bapak gitu. Kayak mana lah cahaya matahari ngambek? Coba kau jelaskan bagaimana gambarkanlah ke saya kayak mana cahaya matahari ngambek? Gerhana. Kayak mana cara cahaya matahari ngambek? Kan cahaya matahari kan di bawah, itu kan atas kendali matahari. Ya kan nanti kan suatu saat matahari padam juga kan gitu. Kayak sekarang nih malam nih gelap nih, matahari ngambek tuh, nggak mau itu tuh. Bukan matahari sampai sekarang matahari tempat belanja baju. Cahaya cuma Jakarta makin panas, matahari buka cabang di mana-mana. Sekarang cuma sebagian.
Jadi Roh Kudus Hmm. itu adalah Sumber kekuatan Bapak. Sumber kekuatan Bapak. ya atau semacam cahayanya, cahaya kayak kalau misalnya matahari. Ah. Ya, cahaya matahari itulah gambaran Roh Kudusnya. Jadi Roh Kudus itu adalah atas kendali Bapak sendiri. Jadi Bapak tanpa Roh Kudus itu sia-sia. Ya nggak mungkin lah. Mana ada? Karena Roh Kudus itulah tempat dia bertenaga. Ada Roh Kudus dulu apa ada Bapak dulu sih? Bapak itu adalah Allah Tritunggal. Enggak, yang duluan mana duluan yang ada? Bapak dulu apa Roh Kudus dulu? Ada situ duluan-duluannya, Mak. Oh, ada kata Yohanes duluan firman malah. Gini, itu dalam proses penciptaan itu berawal dari adanya firman, kecerdasan dan pengetahuan di kepala Bapak itu. Oh, terus pada mulanya firman bersama-sama dengan Bapak gitu. Pada mulanya lah firman. Artinya kepala Bapak itu ada kecerdasan dan pengetahuan. Terus? Karena ada kecerdasan pengetahuannya, dia dikerjakanlah itu dengan bersama-sama dengan tenaganya yang Allah, tenaganya yang sangat ajaib. Terus jadilah Jadi seorang Pokemon. Firman itu kan firman yang ada di dalam Bapak itulah adalah kecerdasan yang Allah, kecerdasan yang sangat ajaib. Kecerdasan itu didorong oleh Roh Kudus. Jadi Yesus kan gitu ya? Bukan. Gimana dong? Yesus. Yesus hasil apa dia? Cangkok. Yesus kan salah seorang yang Allah. Yang mengadakan Yesus ada siapa? Yesus itu atau para bintang timur juga adalah orang-orang yang Allah, orang-orang yang sangat ajaib yang dikeluarkan atau dilahirkan atau diciptakan oleh Bapa Sang Maha Pencipta. Nah, berarti yang mengusahakan Yesus itu ada Bapa dong, ini kan? Dialah karena dia sumber segala sesuatu. Bapa tuh sang sumber kan? Ya. Yesus itu apa? Sang apa? Sang Kuriang. Kok sang Kuriang? Sangkul tumpul. Sang tumpul. Bapak kan sang sumber. Yesus itu sang apa? Yesus itu kan seorang Allah, seorang yang sangat ajaib. Apa sih ajaibnya gitu, gimana sih maksudnya? Masa kok nggak bisa mengakui Yesus itu seorang yang sangat ajaib? Biasa aja sih kalau di mata saya mah. Nggak biasa aja. Biasa Artinya aja. apa? Kalau kau nggak menganggap Yesus itu seorang yang sangat ajaib, artinya itu mungkin gini. Biasa aja dia mah. Karena kau tuh lebih ajaib daripada Yesus, artinya kau bisa lebih hebat dari Yesus. Keajaiban. Ya. Keajaibannya apa? Merubah airnya di anggur. Contoh, ya, juga. Kalau merubah air menjadi anggur, buset, itu Tuhan bos. Nah sekarang merubah air jadi anggur. Tukang Starbucks keliling itu merubah air jadi anggur, jadi mangga, jadi jambu, kadang jadi kopi. Udah bisa ditiru sama orang sekarang. Iya, setiap modal 5.000 kita bisa dapat. Mau rasa apa bang? Ditanyakan. Mangga deh, mangga dari air berubah jadi mangga, bisa. Tukang kopi keliling sekarang udah bisa. Bagi saya, setiap orang-orang yang mampu membuat keajaiban adalah seorang Allah, seorang yang sangat ajaib. Oh, berarti tukang kopi keliling tadi itu tuh, dia juga. Ya bisa aja, nggak apa-apa. Mungkin kalau saya bandingkan mungkin diri saya dibandingkan diri dia, artinya diri dia sangat ajaib. Ya nggak apa-apa saya bilang dia seorang Allah. Oh, berarti sepedanya juga sepeda kemuliaan itu. Apa? Yang sepedanya sepeda kemuliaan yang dipakai tukang kopi itu. Kan dia kan seorang Allah gitu. Karena iblis juga adalah Allah. Aduh.
Iblis juga Allah. Artinya iblis adalah sangat ajaib. Setan juga Allah. Artinya setan adalah sangat ajaib. Bagi saya ya, karena saya melihat dan punya persepsi iblis itu sangat ajaib. Pernah ketemu iblis, Bang? Pernah ketemu iblis, Bang? Pernah ketemu iblis? Bang Gumasak pernah ketemu iblis? Pernah nggak Gumasak ketemu iblis? Pernah? Pernah. Terus iblisnya cium tangan sama Gumasak? Itu kan teman tongkrongannya itu iblis. Jadi setiap ya kan contoh, Bill Gates bagi saya adalah seorang Allah. Enggak, Gumasak pernah ketemu iblis nggak? Ya. Terus begitu Gumasak ketemu iblis, iblisnya cium tangan sama Gumasak? Enggak. Cerita apa? Enggak, waktu iblisnya ketemu sama Gumasak, iblisnya yang cium tangan sama Gumasak. Manggilnya abang gitu, enggak? Tidak. Oh, terus apa? Dia lari terbirit-birit. Kenapa? Kelakuan abang lebih parah daripada dia? Makanya dia lari terbirit-birit. Kenapa, Bang? Oh, kenapa? Nah, ini parah ini gara-gara. Kok ini parah lagi? Abang saya ngapain? Saya kan cuma nanya. Jadi gini, kenapa iblis lari terbirit-birit dari saya? Karena apa? Kebelet dia? Dia takut dia kena Takut cewek. karena iblis takut lihat muka Bang Gumasak. Iya, pasti ngeliat lebih parah nih pada gua nih gitu kan. Kenapa Bill Gates saya anggap seorang Allah? Karena saya bandingkan diri saya dengan diri Bill Gates. Bill Gates itu seorang yang sangat-sangat hebat Dibanding Yesus. dibandingkan dengan diri saya. Sama Yesus hebatan mana? Ya, artinya gini, kalau dibandingkan Yesus lah lebih hebat. Loh, Yesus nggak bisa bikin Windows loh. Bill Gates bisa bikin Windows. Nah, udah. Enggak, Yesus kan nggak bisa bikin Windows di komputer. Bill Gates bisa. Hebatan mana? Hebat mana? Jadi gini ya, kenapa? Ini ke soal persepsi. Orang gila sama orang salah kumpul. Udah ketemu temannya. Dua bana semurat nih. Kita lihat nih. Udah, dengarkan ya. Setiap oknum yang menurut saya sangat hebat, maka bagi saya, menurut persepsi saya, dia itu adalah seorang Allah, seorang yang sangat. Sekarang gini, Gumasak, kamu percaya nggak bahwa Tuhan itu untuk zaman sekarang juga tuh kan mengirim nabi-nabi itu? Tuhan mana? Tuhan itu Tuhan yang kau pahami apa? Ya, Yesus itu ngirim utusan nabi-nabi sekarang. Contohnya nih Luga nih, dia kan lebih tinggi jabatannya daripada seorang pendeta. Dia kan seorang nabi. Gak apa-apa dia bersaksi dengan itu semua. Itu kan. Tapi lu percaya nggak dia nabi? Sebentar. Saya nggak percaya. Gue nggak. Tidak percaya. Masak sebentar. Jadi orang Islam ini adalah orang yang 3 kali gagal. Pertama, Yesus datang menjadi manusia, dia Tuhannya. Kegagalan itu membuat mereka ngeblangsang. Sinyalnya. Yang satu orang gila, satu Tuhan mengutus nabinya, gagal lagi. Dua, makanya hidup mereka nih. Gimana? Gumasak percaya nggak Luga itu nabi? Kenal Tuhan aja nggak mampu. Percaya nggak bahwa itu dia itu nabi? Percaya nggak? Percaya dia seorang nabi. Tapi kalau dia pun mengaku-ngaku nabi kan urusan dia. Iya, nggak percaya, betul. Setuju. Kenapa? Kenapa nggak percaya loh? Kenapa nggak percaya sama Luga? Ya, ciri-ciri nabi palsu gini. Oke. Nah, coba. ini nabi palsu berarti lu Luga. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Ciri nabi palsu gini. Kalau setiap nabi, Yesus tidak. Muhammad nabi asli gitu ya. Jadi, si Gumasak ini Kristen, Luga Gumasak ini Kristen ngaco. Tidak bersaksi tentang Yesus disebut nabi palsu. Luga bersaksi tentang Yesus nggak? Yang tidak bersaksi Terus dengan nabi Yesus. yang asli yang mana? Setiap nabi yang tidak bersaksi tentang Yesus disebut nabi palsu. Gumasak, setahu gue Luga tuh bersaksi tentang Yesus loh. Iya, Luga ya? Berarti dia nabi asli. Oh, berarti percaya bahwa Luga itu seorang nabi? Ya, gue kan nabi Kalau asli. dia memang persaksikan Yesus adalah seorang Tuhan Kristus. Kalau gua sih percaya si Luga Ahimoto atau Yulusek kan bukan nabi dia. Oh, Jeremia goblok. Jadi setiap nabi yang mempersaksikan bahwa Yesus adalah seorang Tuhan Kristus
seorang pemimpin juru selamat, maka dia nabi asli. Tapi percaya ada nabi di luar Israel dong. Percaya dong ada nabi di luar. Si Ruga Israel, Ahimoto. Kelakuannya. Iya. Kelakuannya. Israel. Yahudi pesek, dia Yahudi pesek. Oh. Nabi asli itu dari Israel. Lagi lo, nanti lo gue sikat hajar. Apa lu lontong sayur? Banyak ngomong. Mukanya begini nih anak. Nabi yang pesek dia doang nih. Belum beres dia. Membuat mujizat salah jawab lagi. Nabi yang tidak bersaksi. Lagian juga belum jadi bener mukanya udah keluar. Ini kayak ini Ahimoto, ini dua-duanya asam urat sama urat kejepit. Yang mancung, Iya. beblok, tolol. Iya. Nah, mulai. Nggak apa-apa Lu sih. gerobak cilok? Ngejek lagi lu kurang ajar. Bukan ngejek gua, emang lu gerobak cilok pesek lu gimana sih? Gue di sini. Lu kan Tapi pesek lu nggak? jauh lebih jelek dari gua, goblok. Iya, Gua iya. kurang ajar lu. Masa ada nabi mulutnya kasar, gimana sih lu, dasar lontong sayur Lu lu. tuh jelek. Masa Nabi begini? Iya, makanya Masa Nabi gua begini? Baik-baik lu datang, lu jangan ngejek-ngejek lu. Gua Enggak, kayak iya. ngejek gimana gua lah. Orang datang baik-baik ngejek-ngejek lu. Tapi gua nggak baik-baik. Kecuali lu ganteng. Emang Lu gua manusia ganteng. jelek, parah lu. Masa Nabi nggak sabar Aduh. sih? Nabi tuh harusnya panjang sabar loh, sama panjang hidung biar nggak pesek. Lu kebanyakan makan cilok lu, darah tinggi lu, ngehe. Sekarang orang Indi, tapi kemancungan itu bukan menentukan kegantengan, manusia peler. Iya. Kalau hidung lu segede kutil yang mana ganteng, ngehe. Orang India banyak. Nabi itu harusnya dia panjang sabar dan panjang hidung sih mancung biar nggak pesek. Maksudnya dia tuh harus panjang sabar gitu loh kak. Dan panjang hidung sih mancung. Ya udahlah, diam aja lo manusia babu, susah banget nih manusia babu. Gerobak cilok, ngoceh aja lu. Nabi sih kiri dan kanan ini stereo. Udah Kiri dan Nabi asam urat goblok. Kenapa Nabi gak dakwah? Asam urat lu kambuh kata dia. Gak kenapa makan emping nih. Siapa yang kasih gue emping? Gue laknat nih. Sebegitu. Ya udah lu kalau mau ngoceh aja muka bonyok. Gue masak percaya nggak kalau Nabi itu bisa asam urat gue masak? Nabi. Hmm. Bisa aja. Bisa Nabi aja. kan manusia. Nabi di Kristen banyak ya? Oh, ketanya dulu, Allah itu Tuhan atau manusia? Kenapa? Allah itu Tuhan. atau manusia? Tuhan lah, bukan manusia. Bukan manusia. Bukan. Kalau Roh Kudus itu apa? Sama. Jadi berarti gini, Muslim bertuhan kepada Allah karena Allah adalah Tuhan gitu ya? Ya jelas lah. Jadi dia tuh bukan Oke. manusia. Ya. Allah adalah Tuhan sehingga Muslim bertuhan kepada Allah. Oke. Muhammad itu manusia atau Tuhan? Manusia. Nah, Rob. Berarti logikanya Rob. gini, karena Muhammad adalah manusia sehingga Muslim Rob. bermanusia kepada Muhammad. Pertanyaannya, tolong jelaskan bagaimana cara bermanusia kepada Muhammad. Meneruskan sunnahnya. Cara bermanusia kepada Muhammad. Meneruskan sunnahnya. Cara bermanusia ya. Iya, meneruskan sunnahnya. Menghidupkan sunnahnya. Aduh, punya siapa ya? Yang noise ya? Karena Muhammad adalah manusia, maka Muslim bermanusia kepada Muhammad ya. Oke ya, kunci ya. Oke, sehingga Muslim itu sekarang sedang bermanusia kepada Muhammad. Dengan cara menghidupkan sunnahnya. Itulah arti bermanusia ya. Ajaran Nabi Muhammad itu memanusiakan manusia dan membuat manusia jadi manusia. Udahlah gua. Bermanusia. Oh, gimana terus? Iya. Jadi ajaran Nabi Muhammad itu memanusiakan manusia dan membuat manusia tuh jadi benar-benar manusia. Oh, Makanya, jadinya gini. Berarti karena Allah adalah Tuhan. Masak lu diam dulu biar gua hadapin dulu.
Apa ganteng? Biar gua hadapin dulu. Sinyal lu aja BPJS, masa Nabi sinyal BPJS gimana sih? Iya. Nabi sih susah sinyal. Gimana sih? Pindahin domat lah. Udah. Oke, sekarang gua tanya sama lo, Tuhan lo cowok apa cewek? Tuhan gue tuh nggak bergender, ngaco. Woi, Udin jawab. Udah gue jawab, sinyalnya telat kan. Gimana lo mau dapet terima wahyu? Lu Yesus nerima firman gue aja lu bisa terlambat lo. Telat lu nerima wahyu lu. Kayak begini sinyalnya lo. Goblok. Lu bisa terlambat. Marah-marah. Dasar. Gimana? Kenapa lu marah-marah tuh yo kan? Tuh Nabi sih susah sinyal. Gimana dia menerima wahyu? Hidung udah kayak tetelan bakso juga lu marah-marah lu. Itu kayak uyuhan ada. Tadi gue masak, boleh nggak Nabi kayak gitu tadi tuh? Boleh. Tadi Yesus banget tuh ya ajarannya itu ya. Enggak. Kok enggak sih, kan dia katanya pewarta Yesus, Nabi tuh. Jadi keulang dulu ya. Muslim bermanusia kepada Muhammad karena Muhammad itu manusia. Caranya memanusiakan manusia, begitu ya. Bukan, ajaran Nabi Muhammad itu memanusiakan manusia dan membuat manusia itu menjadi manusia. Itulah artinya. Bukan bermanusia. mentuhankan manusia ya, bukan mentuhankan manusia ya. Oke. Apakah sang Allah itu pemimpin? Dia itu Malikin Nas. Yang merajai semua manusia. Jadi bagaimana? Bentar, Imota pengen bersihin deh. Bagaimana kosakata Pengen Muslim? bersihin. Haji. Nah, bersihin deh. bener, luar tuh ingus. Keluar deh. Gue masak ingus itu. Iya. Bersihin gua. Salon Pak Hama. Komal yang satu masih dibuka ya? Udah tutup. Lanjut. Roma, cukup Roma. Sampai detik ini aja Roma. Ternyata kau selingkuh Roma dengan Rika. Assalamualaikum. Waalaikum ya ahli neraka. Air. Cukup. Waalaikum Roma. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat 17 Agustus. Apa kabar Roma? Baik, alhamdulillah. Kok pakai alhamdulillah sih? Alhamdulillah loh. Emang Bener. Iya, segala puji bagi Allah, berarti bukan Yesus ya? Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allah. Kejadian. Bukan Yesus ya? Kejadian 1 ayat 1. Iya, bukan Yesus. Jadi yang satu mah Elohim. Bukan Yesus. Ya itu kan bahasa Ibrani. Kami kan orang Indonesia memiliki bahasa Ya juga. udah masuk ke topik aja Bang Manto. Indonesia. Lu pilih mana nih? Yesus yang disalib atau Yesus yang mulia? Udah, aku cuma mau salam sapa aja ke teman-teman di sini. Oh begitu. Di Ya udah. bawah. Ya. Di sini aja dulu. Ini Ngapain bawa? kemarin kan belum beres sama saya tuh masalah. Kalau Bang Handi mah gue malas. Enggak. Bang Handi. Enggak. Trauma. Ini lu kan Ya belum udah, aku mau beres. keluar dulu 2 jam baru balik. Gue mau pergi beli rokok. Di mute aja, di mute. Gini, ini kan kemarin belum beres Aimoto masalah kata dia kan waktu pagi-pagi yang duduk di sebelah kanan Bapak itu kan katanya Yesus kata dia. Ternyata yang duduk di sebelah kanan Bapak itu orang yang udah tua memakai kursi roda. Itu Aimoto. Dia belum paham itu siapa. Coba tampilin datanya Aimoto. Yang di mana ya? Daniel apa ya kalau nggak salah? Daniel 7. Daniel 7 berapa sih? 9. Bentar, saya ini dulu. Nanti saya bacain aja, nggak usah itu ya, nggak usah Iya. ituin aja. Roma percaya ya,
apa yang saya baca, Roma buka aja sendiri ya. Ya, siap. Daniel 7 dan Daniel 7 surah keberapa sih, Roma? 9. Saya nggak tahu urutannya, saya nggak ingat. Oh, nggak ingat. Itu kan. Jadi dalam gitu. Jadi gini, dalam Daniel 7 nomor 9, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Jadi ini gimana nih? Mbak Roma ini siapa nih yang dilihat ini nih? Ini bapak sih ini nih. Itu kan penglihatan dari Nabi Daniel. Terus? Ya, itu semacam penglihatan eskatologi gitu kalau kami. Oh, bukan dong, eskatologi itu wahyu, nggak ke sini. Eskatologi itu nggak di sini. Eskatologi itu di wahyu. Nah, ada Daniel juga ada eskatologi di situ. Nah, ini tentang hari akhir apa masih dalam dunia ini? Nanti di zaman akhirat. Bukan. Daniel ini membicarakan setelah hari akhir seperti yang wahyu. Makanya wahyu itu dalam iman Kristen, dalam pelajaran teologinya itu termasuk bagian dari eskatologi. Iya, the day after life itu kan. Nah, sekarang yang dilihat Daniel ini, ini siapa? Yaitu Elohim yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Bapaknya Yesus. Ya, bisa dibilang begitu. Bapaknya Yesus berarti udah lanjut usianya, capek banget kayaknya ya. Yang lanjut usia. Pakainya putih. Ya, itu kan penglihatan ya. Jadi itu lebih kepada alegoris gitu loh. Doi duduk di kursi roda. Kena stroke berarti. Loh. Ya enggak. Lumpuh, maksudnya lumpuh. Duduk itu lebih kepada singgasananya, tempat kedudukan hormatnya dia. Oh, singgasananya kursi roda, Imoto. Oh, jadi, gimana nih? Tadi kan Bapak kan duduk gitu kan di situ. Ya. Dan ini bukan Bapak, tapi dia yang lanjut usia. Bapak bukan itu? Yang dilihat sama si Daniel 7 nomor 9. Bapak bukan? Itu sih tidak ada indikasi tentang Tritunggal di situ, nggak ada. Lebih kepada. Tapi itu Bapak bukan? Ya bisa saja. Ya udah, itu Bapak. Nah, itu Bapak. Nah, sekarang kita lihat ini dalam Ibrani 10 nomor 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Kan gitu ya? Iya, betul. Keluarga jompo anjing. Iya. Gimana ini? Lumpuh ini. Ia duduk untuk selama-lamanya, nggak turun lagi, nggak diri lagi nih. Gimana nih ceritanya? Yang lumpuh itu penalaran siapa nih? Si Kios Kasimoto. Penalaran Anda yang lumpuh di situ. Enggak, ini kan dia kan si Yesus nih, ia duduk untuk selama-lamanya gitu kan. Duduk untuk selama-lamanya, artinya kedudukannya itu loh. Jompo nih anak. Itu konotasinya lebih kepada kedudukannya. Dia kan duduk nih, dia duduk untuk selama-lamanya. Yang bersangkut paut pada otoritas tertinggi, kepada otoritas gitu loh. Kalau dia untuk otoritas, dia nggak perlu apa ya? Ini kata duduk di sini itu harus diganti dengan kata memerintah. Ia memerintah untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, kan gitu harusnya. Kalau ini otoritas, tapi ini menunjukkan apa? Sesuatu aksi. Ia duduk untuk selama-lamanya. Dia duduk. Iya, maksudnya Yesus tuh duduk untuk selama-lamanya, jadi dia nggak mungkin turun lagi. Bapak jompo, dia jompo. Kayaknya dua-duanya kena stroke ini. Kualat Itu berkonotasi pada sebuah kedudukan posisi
yang menunjukkan otoritasnya gitu. Bahwa Ya kalau di otoritas tulisannya diksinya itu nggak begitu, tapi ia memerintah untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Kan gitu harusnya kan. Ya itu kan menurut pelaran Anda kan. Bukan melarang Anda. Ya di ayat Karena lain ia itu duduk kan dong. dia memerintah, dia juga memerintah. Ya, tapi untuk konteks itu kan memang itu duduk untuk selama-lamanya. Artinya posisinya tidak naik turun. Nggak bisa. Bukan kayak menteri yang sebentar dia diangkat, sebentar di reshuffle. Enggak kayak gitu. Ya. Kalau di reshuffle lagi berarti harus ada disalib lagi dong. Gimana sih? Enggak, jadi itu. Nah, ya itu sih yang saya tahu ya. Yang diajarkan oleh senior saya, pendeta gitu. Enggak, tapi ini duduk untuk selama-lamanya berarti dia tuh nggak turun ke bumi lagi nih udah. Dia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, di sebelah kanan Allah, nggak turun lagi dia, nggak turun lagi dia. Itu kan pembahasan kita manusia. Tapi ini tulisannya, Kita ngerti maksudnya. Duduk untuk selama-lamanya itu. Lebih maknanya lebih kepada posisinya nggak berubah lagi. Bahwa dia nggak akan direndahkan, nggak akan diolok apa namanya. Iya, udah cukup. Iya, siap. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Masih muter-muter kalau di sini mah? Di aku udah. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Masih sinyal kayaknya. Nah, cakep. Masih? Cek Bang Zuma. Kedengeran Bang? Sinyal kayaknya bener kan. Sinyal. Kumaha damang? Ada Bang. Alhamdulillah saya. Pangestu. Ini serius suara saya nggak kedengaran? Sekarang kedengeran tadi enggak. Oh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jumpa lagi kita. Alif Tem Sumba tadi Dua Gurunda Kristus. ngebahas ini tadi sebagai awalan. Apa tuh? Ternyata yang duduk di sebelah kanan Bapak dan Bapak itu ternyata lumpuh, nggak bisa kemana-mana, duduk selama-lamanya. Pembahasannya itu Gurunda. Mati Mija. Apa nggak terlalu siksa itu? Nggak tahu Akimoto ini pengennya nyiksa mulu. Enggak, dia nggak bakal turun lagi. Yesusnya bahkan udah duduk selama-lamanya sebelah kanan Allah kan gitu Bang. Nggak turun lagi jadi gitu. Iya, makanya kalaupun dia turun menemui Paulus berarti dia meninggalkan jasad, mati lagi dia berarti. Kan duduk selama-lamanya tuh. Terus suara yang datang kepada Paulus tanpa jasad, berarti roh ini meninggalkan jasadnya, ya mati lagi dia. 2 kali mati. Silakan Bang Roma tuh ditanggapin Bang Zuma. 2 kali mati Yesus berarti Bang. Ya. Ketika di bumi Yesus meninggalkan jasadnya, ketika di surga Yesus tinggalkan jasadnya lagi. Piye toh? Kalau kemudian frasa duduk selama-lamanya, kemudian diartikan bahwa dia nggak akan kemana-mana kayak udah udah dipaku di situ, ya terserah saja, ya bebas saja untuk menginterpretasi kitab suci. Kitab suci juga terbuka untuk semua, silahkan menginterpretasi, nggak jadi masalah. Tapi kami kan tentu punya pemaknaan tersendiri berdasarkan apa yang diajarkan, diwariskan oleh bapak-bapak gereja kami untuk kami memiliki iman yang lurus kepada Kristus gitu. Iman yang lurus kepada Kristus.